Kita tanya lagi nih kepada Profesor Awang Sarian. Berapa sih sebetulnya jumlah penutur bahasa Melayu Malaysia? Silakan, Prof. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Oke, berapa, Prof? Lebih kurang 300 juta. Hah? 300 juta. Oh, 300. Inilah yang membuat seluruh rakyat Indonesia merasa jengkel, bahkan marah terhadap Malaysia. Karena Malaysia selalu saja mengklaim apapun yang dimiliki Indonesia, serta segala pencapaian yang Indonesia dapatkan, pasti Malaysia menginginkan, dengan cara mengklaim atau menumpang, dengan dibumbui pemikiran kata serumpun. Hingga bahasa Indonesia pun diklaimnya sebagai bahasa Melayu, dan Melayu seolah-olah berasal dari Malaysia. Hingga Malaysia ngotot dan menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, atau bahasa Melayu Indonesia. Malaysia tidak bisa begitu saja mengatur atau merubah nama bahasa Indonesia, karena nama bahasa Indonesia itu sudah menjadi hak paten bagi Indonesia, yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Lambang Negara. Malaysia memang tidak tahu malu, profesor-profesor Malaysia hingga warga Malaysia masih saja berpikiran sempit terhadap bahasa Indonesia. Walaupun pihak Indonesia sudah menjelaskan dengan secara detail, tentang kedudukan bahasa Indonesia. Dan bahasa Melayu kedudukannya adalah sebagai salah satu bahasa daerah, yang jumlahnya lebih dari 700 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Melayu. Bahkan pihak Indonesia sudah menjelaskan, bagaimana sejarah dan segala proses pembentukan bahasa Indonesia itu. Akan tetapi tetap saja Malaysia beserta warganya tidak mengerti dan masih saja ngotot dengan bahasa Indonesia, yang ingin menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, atau ingin merubah nama bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu Indonesia. Dan pencapaian bahasa Indonesia yang diakui di UNESCO, sebagai salah satu bahasa resmi yang digunakan dalam sidang UNESCO. Malaysia pun mengklaimnya sebagai pencapaian bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Indonesia. Negara Malaysia memang tidak tahu malu dan tak tahu diri, yang masih saja ingin menumpang pada bahasa Indonesia, demi mengangkat nama Melayu dalam kepentingan negaranya. Harusnya Malaysia termotivasi untuk terus berusaha memartabatkan bahasa Melayu Malaysia dalam negara Malaysia. Agar bahasa Melayu Malaysia bisa dipercaya untuk menjadi bahasa yang dipergunakan di berbagai negara. Perkuatlah program bahasa Melayu Malaysia, dan penggunaan bahasa Melayu Malaysia harus tetap terus dipergunakan dengan baik dan benar, dengan tanpa harus mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris, dalam sebuah kalimat pembicaraan. Mau itu dalam pembicaraan sehari-hari ataupun dalam forum-forum yang bersifat kenegaraan. Untuk itu, mari kita saksikan video reaksi berikut ini. Oke, Assalamualaikum. Mau nanya nih sama kawan-kawan semua. Jadi sebetulnya, bahasa yang diterima oleh UNESCO pada tanggal 20 November yang lalu, itu sebetulnya bahasa Melayunya Malaysia ya? Atau bahasa Indonesia sih? Soalnya gini, ini ada satu berita dari media Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Melayu di UNESCO. Jadi otomatis mindset kita sebagai orang Indonesia itu adalah bahasa Melayunya Malaysia. Oke, kita simak dulu beritanya. Oke, ini dari utusan Malaysia dengan judul Bahasa Melayu di UNESCO. Kita baca apa isi beritanya. Dari satu segi, kita harus berbangga bahwa bahasa Melayu telah diterima sebagai bahasa resmi terbaru di Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO. Sehubungan ini, terdapat 9 bahasa lain, yaitu Arab, Cina, Inggris, Prancis, Hindi, Itali, Portugis, Rusia, dan Spanyol, yang diangkat sebagai bahasa yang boleh digunakan untuk perhubungan profesional, selain dalam mesyuarat UNESCO dengan iringan interpretasi lisan. Nah, itu kan. Jadi bahasa Melayunya Malaysia ya, itu yang menjadi bahasa resmi ke-10 di UNESCO. Jadi gini, banyak orang Malaysia yang mengatakan bahwa kita salah mengartikan maksud dari bahasa Melayu. Kalau dari sudut pandang Malaysia, itu bahasa Melayu tidak memandang tidak hanya di Malaysia, tetapi memang cakupannya luas. Makanya Malaysia itu nggak pernah mau mengubah namanya menjadi bahasa Malaysia. Maksud kan? Jadi kalau mereka itu mengubah namanya menjadi bahasa Malaysia, mereka itu nggak bisa klaim yang di Brunei, yang di selatan Thailand, yang di Indonesia, sebagian Indonesia, Sumatera dan Kalimantan. Karena walaupun sebetulnya Malaysia itu menggunakan nama bahasa Malaysia,
ya ini tetap menggunakan bahasa Melayu yang di selatan Thailand, di Brunei, di Kalimantan, kemudian di Sumatera. Ya karena mereka itu orang-orang Melayu gitu loh. Jadi walaupun Malaysia nggak mengembangkan, ya bahasa Melayu ini tetap dituturkan oleh orang-orang Melayu di Indonesia, di Brunei, di selatan Thailand, gitu. Nah kemudian kalau dari sudut pandang Indonesia, ini berbeda dengan sudut pandang dari Malaysia. Nah kalau dari sudut pandang Indonesia, itu pasti mindsetnya bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa daerah yang memang terpisah dengan bahasa Indonesia. Makanya Indonesia itu ketika disebut dengan bahasa Melayu Indonesia, yaitu orang Indonesia pasti akan ketawa gitu loh. Karena memang bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang ada di Indonesia itu memang terpisah gitu loh. Nah kalau bahasa Melayu yang di Indonesia itu kan banyak dialek, sementara bahasa Indonesia itu hanya ada satu dialek dan lebih stabil gitu loh. Mau dia di Kalimantan, mau dia di Sulawesi, mau dia di Sumatera, mau dia di Papua, itu dialeknya satu. Yang beda itu paling hanya logatnya saja. Itu. Nah kemudian ini ada satu lagi berita online dari Malaysia juga. Oke, kita simak beritanya. Oke, ini dari media Malaysia juga dengan judul Bahasa Melayu Indonesia menjadi bahasa resmi di UNESCO. Lagi-lagi Malaysia ini memberikan label Melayu pada nama bahasa Indonesia. Oke, langsung kita baca pada paragraf yang ketiga. Walaupun diperjuangkan oleh pihak kerajaan Indonesia, tahniah harus kita ucapkan tokoh-tokoh pejuang bahasa Melayu seperti Ismail Sabri, Profesor Awang Sarian, Profesor Rais Yatim, dan tentu Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia yang tak sia-sia selama ini memajukan dan mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN dan juga bahasa lingua franca dunia. Nah tuh, lagi-lagi Malaysia ini memberikan label Melayu pada nama bahasa Indonesia. Dan mereka juga mengatakan bahwa harus memberikan ucapan tahniah. Saya nggak tahu maksudnya tahniah itu apa. Mungkin maksudnya selamat mungkin ya. Kepada Ismail Sabri Yaakob, kemudian Awang Sarian yang sudah memperjuangkan bahasa Melayu katanya, sehingga sampai di UNESCO. Padahal perjuangan bahasa Indonesia sampai ke UNESCO itu tidak melibatkan Malaysia. Oke, kita tanya lagi nih kepada Profesor Awang Sarian. Berapa sih sebetulnya jumlah penutur bahasa Melayu Malaysia? Silakan, Prof. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Oke, berapa, Prof? Lebih kurang 300 juta. Hah? 300 juta. Oh, 300. 300 juta. Aduh, ya Allah. Jadi gini, Prof. Malaysia itu nggak punya hak apapun untuk mengubah nama bahasa Indonesia. Ya, Malaysia itu tidak punya hak sama sekali untuk mengubah nama bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu Indonesia. Karena bahasa Melayu yang jadi induk dari bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayunya Malaysia. Ya, itu. Nah, kalau pengen tahu dari mana sebetulnya cikal bakal bahasa Indonesia, ini kita simak videonya. Melatih kuntum tumbuh melate, saya yang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Halo sahabat bahasa, selamat datang di Menjalin Indonesia dari Kepulauan Riau. Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang terletak di wilayah barat Indonesia. Sebagai provinsi terdepan dan terluar, Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Kondisi geografis ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai jalur perdagangan dunia sejak masa lalu hingga masa kini. Peradaban yang terbangun di Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat penting terhadap berdirinya negara Indonesia. Salah satunya adalah cikal bakal bahasa Indonesia yang bersumber dari Kitab Pengetahuan Bahasa karya Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat. Bahasa utama yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat Kepulauan Riau adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu Kepulauan Riau sangat berpotensi terkikis oleh bahasa gaul dan bahasa asing, sebab kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Oleh sebab itu, Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten melakukan kegiatan pelindungan bahasa daerah dalam bentuk inventarisasi kosakata bahasa daerah. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau telah memetakan distribusi dialek bahasa Melayu yang dituturkan di Kepulauan Riau, yaitu terdiri atas 24 dialek. Di antaranya dialek pesisir, dialek kundur, dialek Bintan Karimun, dialek Malang Rapat Kelong, dialek Mantang Lama, dialek Rejai, dialek Kampung Hilir, dialek Pulau Laut, dialek Pangkil, dialek Sanglar, dialek Binjai, dialek Bandar Syah, dialek Tanjung Kuala, dialek Pemping, dialek Kampung Bugis, dialek Kelumu, dan dialek Mengkait.
Selain untuk melindungi bahasa daerah, inventarisasi kosakata bahasa daerah juga berfungsi untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan memasukkannya ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil dari inventarisasi kosakata bahasa daerah juga dapat dikembangkan menjadi kamus istilah dalam bahasa daerah, glosarium bidang tertentu, ensiklopedia, dan produk-produk kebahasaan serupa. Selain dari bidang bahasa, Kepulauan Riau juga terkenal dengan kekayaannya di bidang sastra, baik sastra lisan maupun sastra tulis. Sastra lisan yang memiliki eksistensi tinggi di Kepulauan Riau antara lain pantun, syair, gurindam, dan teater bangsawan. Meskipun ada beberapa sastra lisan yang memiliki eksistensi tinggi, ada juga yang kondisinya mengalami kemunduran sehingga rentan punah. Salah satunya adalah sastra lisan teater Mendu di Kabupaten Natuna. Pada tahun 2022 ini, Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan revitalisasi sastra lisan teater Mendu di Kabupaten Natuna. Kegiatan ini bagian dari kegiatan pelindungan dan revitalisasi sastra tutur tersebut, serta upaya membangun kesadaran masyarakat, terutama generasi mudanya, untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri masyarakat terhadap sastra lisan teater Mendu di Kabupaten Natuna. Kegiatan revitalisasi ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu koordinasi dengan instansi terkait, pelatihan sastra lisan kepada penutur muda, dan pemasyarakatan aksi berupa pementasan sastra lisan teater Mendu di Kabupaten Natuna. Pementasan ini memperoleh antusiasme yang sangat baik dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Bahkan, hampir semua pemangku kepentingan di Natuna turut hadir untuk mendukung kegiatan revitalisasi ini. Selain itu, kekayaan sastra tulis di Kepulauan Riau juga patut dilestarikan, seperti manuskrip yang berusia puluhan hingga ratusan tahun. Sastra tulis ini tersimpan di museum daerah, perpustakaan daerah, dan ada juga koleksi pribadi masyarakat. Sejak tahun 2020, Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan digitalisasi manuskrip sebagai upaya pelindungan dan pelestarian sastra tulis di Kepulauan Riau. Hasil dari digitalisasi tersebut akan dikembangkan lagi agar dapat bermanfaat untuk khalayak, seperti pengembangan dalam bentuk katalog, registrasi ke data pokok sastra, hingga pembuatan korpus. Usaha pelindungan bahasa dan sastra yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh seluruh komponen anak bangsa di Kepri, mulai pemerintah daerah, tokoh, masyarakat adat, hingga masyarakat umum sekalipun. Karena itu, mari kita lestarikan bahasa dan sastra kita bersama-sama, mulai detik ini hingga akhir hayat kita, demi generasi muda Kepri mendatang. Indah bunga di tengah taman, duduk santai memakan ketan. Sampai jumpa teman-teman, jumpa lagi di lain kesempatan. Oke itu ya. Jadi Malaysia ini jangan karena hanya bahasa Indonesia itu induknya adalah bahasa Melayu, terus kemudian kalian punya wewenang untuk mengubah-ubah nama bahasa Indonesia. Ya, ingat kalian nggak punya hak apapun. Malaysia ini tidak punya hak apapun terhadap bahasa Indonesia. Malaysia masih saja iri pada pencapaian bahasa Indonesia di UNESCO, dan berusaha untuk mengklaimnya sebagai pencapaian bahasa Melayu. Seharusnya Malaysia termotivasi oleh pencapaian Indonesia dalam memartabatkan bahasa, untuk mengikuti jejak cara program-program bahasa yang dilakukan Indonesia. Namun nyatanya, Malaysia malah hanya ingin selalu mengajak kerjasama bahasa, dengan mengatasnamakan akar bahasa dan budaya serumpun, demi mengangkat nama bahasa Melayu. Dan itulah yang hanya mampu dilakukan oleh Malaysia, dari dulu hingga sampai sekarang ini.